Hai teman-teman, di video kali ini kita akan memperlihatkan sebuah contoh percakapan antara karyawan owner dengan customer. Situasi yang diceritakan dalam percakapan adalah karyawan yang sedang membujuk customer untuk mau membeli dan memakai produk Proris. Jadi perhatikan ya sikap dan ekspresi customer saat karyawan owner menjelaskan dan bagaimana karyawan owner merespon serta menjawab semua pertanyaan dari customer. Disimak ya percakapan antara karyawan owner dengan customer berikut ini. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, ini saya mau cari obat untuk anak saya. Oh, kalau boleh tahu anaknya sakit apa ya Bu? Ini Mbak, anak saya ini demam, terus giginya kayaknya radang busnya lagi kambuh Mbak. Udah dibawa ke dokter belum Bu? Belum Mbak, tadi hanya saya kompres aja, tapi masih demamnya. Itu sakit gigi sama demamnya udah berapa lama ya Bu? Dari tadi pagi Mbak, tapi demam sama sakit giginya juga belum reda. Apakah Ibu tadi sempat ukur suhu tubuhnya Bu? Sudah Mbak, tadi saya cek di rumah dengan termometer, suhunya 38,5 derajat Celcius. Anaknya usia berapa ya Bu? Usianya 6 tahun Mbak. Sebelumnya apakah anak Ibu punya alergi obat tertentu? Nggak ada Mbak. Baik Bu, tunggu sebentar ya Bu, saya ambilkan obatnya. Baik Mbak. Ini Bu, obat untuk anaknya. Oh, dikasihnya Proris ya Mbak? Iya Bu, karena obat ini sesuai dengan kondisi dari anak Ibu. Apakah anak Ibu sudah pernah menggunakan obat Proris suspensi sebelumnya? Belum pernah Mbak. Baik Bu, nanti saya akan jelaskan terkait penggunaan obat Proris ini seperti aturan pakai, dosis obat, efek samping, kontraindikasi, mekanisme kerja obat, dan cara penyimpanan obatnya. Oh, tadi saya kira dikasihnya paracetamol Mbak buat nurunin demamnya. Ini kan anaknya Ibu demam dan ada peradangan pada gigi. Jadi Proris Ibuprofen lebih tepat digunakan untuk anaknya Ibu. Kenapa Mbak? Kok lebih tepat? Bukannya paracetamol juga digunakan untuk demam ya Mbak? Iya Bu, kenapa dikasihnya Proris? Karena Proris dengan kandungan ibuprofen selain bisa digunakan sebagai obat demam, juga dapat digunakan sebagai obat nyeri disertai peradangan Bu. Jika dibandingkan dengan paracetamol yang hanya untuk demam dan nyerinya saja. Berikut ini Bu, saya jelaskan perbedaan antara ibuprofen dengan paracetamol. Berikut ini perbedaan antara ibuprofen dan paracetamol. Dapat digunakan untuk anak usia lebih dari 6 bulan. Dapat digunakan mulai dari bayi 0 bulan. Obat memberikan efektivitasnya setelah 30 menit. Obat memberikan efektivitasnya setelah 60 menit. Masa kerja obat di dalam tubuh yaitu 6-8 jam. Masa kerja obat di dalam tubuh yaitu 6 jam. Untuk penurun demam atau antipiretik dan mengatasi nyeri atau analgesik yang disebabkan karena peradangan. Untuk penurun demam atau antipiretik dan mengatasi nyeri atau analgesik. Digunakan untuk meringankan sakit kepala biasa hingga sedang, migrain, sakit kepala tensi, sakit gigi, nyeri head, rematik, osteoartritis, nyeri punggung bawah, pembengkakan akibat keseleo atau terkilir, hingga nyeri pasca operasi. Digunakan untuk meringankan sakit kepala, sakit tenggorokan, dan sendi, nyeri menstruasi dari ringan sampai sedang. Termasuk golongan NSAID yang bersifat asam sehingga dapat mengiritasi lambung. Bukan golongan NSAID sehingga tidak mengandung asam yang bisa mengiritasi lambung dan menurunkan trombosit. Untuk ibu hamil, hati-hati pada trimester kedua dan ketiga.
Untuk ibu hamil lebih aman digunakan. Oh, begitu, Mbak. Lalu ini ada efek sampingnya tidak ya, Mbak? Untuk efek samping obat Proris ini yaitu gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare, sembelit, nyeri lambung, ruam kulit, penyempitan saluran pernafasan, kadar trombosit rendah, kadar limfosit rendah. Oh, lalu adakah cara untuk menghindari efek sampingnya, Mbak? Ada Bu, sebaiknya obat Proris dikonsumsi setelah makan dan sesuai dengan dosisnya untuk menghindari terjadinya efek samping. Dan obat ini juga memiliki kontraindikasi Bu. Memang kontraindikasinya apa, Mbak? Jika ada riwayat penyakit asma, rinitis, atau urtikaria yang menggunakan obat aspirin atau obat AINS yaitu antiinflamasi non-steroid yang lainnya, sebaiknya dihindari menggunakan obat ini. Obat analgesik merupakan NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug yang dapat menyebabkan perdarahan lambung akibat paparan asam lambung dan penipisan mukosa lambung sehingga dikonsumsi setelah makan. Baik, Mbak. Bagaimana aturan pakainya ya, Mbak? Aturan pakai untuk anak ibu yang berusia 6 tahun, penggunaan obatnya 3-4 kali sehari. 1 sendok takar 5 ml atau 100 mg setelah makan. Sebelum digunakan, obat ini dikocok terlebih dahulu ya Bu. Oh, begitu, Mbak. Lalu untuk penyimpanan obatnya bagaimana ya, Mbak? Untuk penyimpanannya di suhu ruang saja Bu, yang terhindar dari cahaya matahari langsung. Bukankah ada produk selain Proris yang kandungannya ibuprofen, Mbak? Lalu kenapa harus memilih Proris, Mbak? Iya bener Bu, banyak produk yang mengandung ibuprofen, tetapi Proris ini secara kemasan, sediaan Proris sirup menggunakan botol plastik, di mana pada botol plastik memiliki sifat lebih ringan dan tidak mudah pecah, sedangkan produk lain kemasannya menggunakan botol kaca, di mana pada botol kaca mengalami mudah rapuh dan rentan pecah, serta cenderung lebih berat. Dan juga kan ini untuk anak ibu, jadi berikanlah yang terbaik Bu untuk anak, kan buat buah hatinya. Proris ini hanya dapat digunakan untuk anak-anak aja, Mbak. Apakah orang dewasa bisa menggunakannya? Bisa Bu, untuk dewasa dapat menggunakan Proris Forte suspensi dengan aturan pakai 3-4 kali sehari 200 mg atau 1 sendok takar 5 ml. Atau dapat juga menggunakan Proris Kaplet dengan aturan pakai sehari 3-4 kali 200 mg 1 kaplet setelah makan. Oh, begitu, Mbak. Adakah aturan penggunaan obat yang perlu saya ketahui? Apabila obat ini sudah dibuka, lalu setelah beberapa lama terjadi perubahan warna, rasa, dan bau, maka sebaiknya obat sudah tidak digunakan lagi, Bu. Oh iya, Mbak. Tadi Mbak bilang ada mekanisme kerja obat. Seperti apa ya, Mbak, mekanismenya? Ibuprofen adalah golongan antiinflamasi non-steroid yang mempunyai efek sebagai analgesik yaitu meringankan rasa sakit dan antipiretik yaitu menurunkan demam. Aktivitas analgesik ibuprofen dengan cara menghambat suatu enzim yang disebut siklooksigenase dengan akibatnya terhambatnya sintesa prostaglandin, yaitu suatu zat yang bekerja pada ujung-ujung saraf jaringan tubuh yang sakit. Aktivitas antipiretiknya bekerja di hipotalamus dengan meningkatkan vasodilatasi dan aliran darah di periferal. Oh, seperti itu, Mbak, mekanisme kerja obat Proris. Iya Bu, apakah Ibu sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, Mbak, sudah paham dan sudah jelas, Mbak. Saya anggap Ibu sudah paham terkait obat Proris ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Selain penggunaan obat ini, adakah pencegahan atau penanganan jika terjadi demam dan sakit gigi, Mbak? Peredakan nyeri giginya dapat berkumur dengan air garam yang dilarutkan dengan air hangat, Bu. Sedangkan untuk demamnya dapat dikompres dengan air hangat. Baik, Mbak. Lalu untuk harga Proris ini berapa ya, Mbak? Harga Proris suspensi ini 27.900, Bu.
Ya udah Mbak, saya mau Proris ini aja. Kalau buat anak, saya mau yang terbaik deh. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu lagi? Enggak Mbak, itu aja dulu. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Sama-sama Bu, semoga anaknya cepat sembuh ya Bu. Yuk mari saya antar ke kasir untuk proses pembayarannya. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Mari Bu. Berikut ini tips yang harus dilakukan HA untuk membujuk customer agar mau membeli dan memakai produk Proris. 1. HA harus mengetahui karakter dari customer. 2. HA harus bersikap santai, tenang, dan ramah pada saat menjelaskan. 3. HA harus menjelaskan dengan detail tentang produk Proris. 4. HA harus menjelaskan keuntungan apa saja yang didapatkan customer ketika membeli dan memakai produk Proris. 5. HA harus menjelaskan dengan detail tentang cara pakai produk Proris. Semoga dengan adanya tips ini dapat membantu HA dalam berkomunikasi dengan customer. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Terima kasih.